Nah, baiklah, di sini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial biasa numerik. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita membahas mengenai metode-metode dalam persamaan diferensial biasa numerik ini, di sini saya akan membahas mengenai kerangka, materi, dan pendahuluan tentang persamaan diferensial biasa numerik ini. Nah, di persamaan diferensial biasa numerik, di sini kita akan membahas mengenai deskripsi masalah persamaan diferensial biasa numerik. Kemudian di sini ada metode dari persamaan diferensial biasa numerik ini, yakni terbagi menjadi 3. Ada metode Euler, kemudian metode Heun, kemudian metode Runge-Kutta. Nah, metode Runge-Kutta di sini terdiri dari 4, yakni orde 1, orde 2, orde 3, dan orde 4. Kemudian di sini itulah metode-metode dalam persamaan diferensial biasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendahuluan dari materi ini. Nah, baiklah, sebelum kita masuk membahas mengenai metode-metode dalam persamaan diferensial biasa, nah di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan dari persamaan diferensial biasa ini. Nah, persamaan diferensial seperti semua bentuk persamaan aljabar lainnya itu mungkin memiliki solusi. Nah, solusi ini yang kemudian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu solusi analitik dan solusi numerik. Nah, adapun solusi analitik yaitu seperti namanya, solusi analitik ini dicari menggunakan metode analitik. Nah, lantas apa sih metode analitik itu? Nah, secara sederhana metode analitik biasa kita ketahui dari arti kata analitik, yang dimana analitik artinya bersifat atau menggunakan analisis. Nah, analisis artinya memisahkan. Nah, apa yang dipisahkan itu tergantung dari konteksnya. Nah, berikut contohnya. Misalkan terdapat persamaan diferensial Y aksen ditambah Y sama dengan K, maka kita tahu paling sedikit ada 2 peubah di dalam persamaan tersebut. Nah, peubah Y dengan peubah Y aksen itu merupakan turunan dari Y terhadap peubah bebas X. Nah, kita memiliki 2 set persamaan, satu yang ditulis di atas, satu lagi yang berasal dari definisi turunan Y yang tadi. Nah, dari sini kita dapat memisahkan peubah Y dan X dengan tujuan mencari tahu nilai Y dengan hanya bergantung pada nilai X saja. Nah, secara langsung, misalkan kita ingin memisahkan Y, maka kita katakan kita ingin mencari solusi Y yang memenuhi persamaan di atas. Nah, kita dapatkan solusi umum yang mana Y sama dengan AE pangkat BX ditambah C, di mana A dan B adalah tetapan. Nah, kemudian di solusi umum terlihat bahwa peubah Y dan X itu terpisah dengan hanya satu simbol Y di sebelah kiri. Nah, sedangkan di sebelah kanan bisa kita temukan simbol X dengan berbagai bentuk kombinasi dan fungsi. Namun tidak ada peubah Y yang sama sekali di sebelah kanan. Apabila kita menemukan solusi peubah Y tersebut, kita katakan Y memiliki solusi bentuk tertutup. Nah, sebagai catatan, sebenarnya definisi solusi bentuk tertutup itu lebih spesifik lagi. Nah, konsep yang paling penting adalah solusi analitik memiliki bentuk aljabar dengan peubah yang menjadi solusi sepenuhnya terpisah di sebelah kiri atau tidak ada satupun di kanan. Nah, kalau dilihat di contoh pada sebelumnya, peubah Y hanya ada di kiri, di kanan tidak ada. Cara mencari solusi analitik ini yang dinamakan metode analitik. Nah, konsepnya cukup gampang, bukan? Nah, tidak semua persamaan diferensial itu memiliki solusi analitik ya. Nah, kenapa? Karena metodenya belum diketahui atau memang tidak ada. Namun, untuk beberapa kelas persamaan diferensial, metodenya itu sudah ditemukan. Contohnya, untuk persamaan diferensial Lanjar biasa orde 1 dan orde 2. Nah, kita punya metode khusus untuk mencari solusinya. Semakin banyak diferensial nirlanjar, semakin sulit mencari solusi analitiknya karena belum ditemukan caranya. Nah, atau sulit mencari
ide bagaimana cara mendapatkan solusi analitik tersebut. Namun, apabila solusi analitiknya ditemukan, kita dapat mengetahui nilai peubah yang diperhatikan tadi secara eksak, pasti, dan tepat. Maksudnya dengan menggunakan solusi peubah Y sebelumnya, kita bisa tahu berapa nilai Y secara pasti apabila X memiliki nilai tertentu, yakni nilainya itu cukup dimasukkan ke rumus. Nah, tadi sudah dibahas bahwa tidak semua persamaan diferensial itu memiliki solusi analitik. Nah, karena susah, namun kita dapat mencari tahu berapa kira-kira nilai suatu peubah menggunakan metode numerik. Nah, metode numerik di sini secara sederhana dinamakan seperti itu karena menggunakan penomoran atau angka-angka. Nah, singkatnya karena sulit mencari solusi menggunakan aljabar, maka nilai hampiran atau pendekatannya itu didapat dengan memasukkan angkanya secara langsung untuk kemudian kita hitung nilai peubah yang dicari. Oleh karena sifatnya yang berupa pendekatan, nilai akhir peubah yang dicari itu hanya berupa nilai hampiran, bukan nilai eksak atau tepat. Namun di praktiknya itu kadang memang nilai hampirannya itu sudah cukup memenuhi syarat atau bisa digunakan. Nah, saat menggunakan metode numerik pasti ada dua komponen yang dihitung. Yang pertama adalah nilai hampiran peubah itu sendiri. Kemudian misalnya nilai hampiran peubah Y pada saat X bernilai 1. Yang kedua adalah jangkauan kesalahan perhitungan. Misalnya nilai hampiran Y apabila dihitung dengan nilai X sekian dan parameter sekian, maka jangkauan kesalahannya adalah nilai eksak Y berada di rentang nilai hampiran Y ditambah 0,5 atau dikurang 0,5. Ini sekedar ilustrasi. Nah, perbedaan mendasar antara perhitungan analitik dan numerik yaitu karena adanya nilai error, dan adanya metode numerik adalah karena perhitungan analitik tidak biasa dilakukan oleh komputer secara langsung.